Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat memastikan posisi sekjen belum ada pergantian dan akan menunggu hasil kongres. Namun Jarod tidak merinci kapan kongres PDI Perjuangan akan digelar. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut posisi Sekretaris Jenderal masih dijabat Hasto Kristianto meski ia telah divonis hukuman 3,5 tahun penjara terkait kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku oleh pengadilan. Menurutnya, posisi Sekjen PDI Perjuangan menjadi hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan akan diputuskan melalui kongres yang rencananya digelar tahun ini untuk mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Namun Jarod tidak merinci kapan Kongres PDI Perjuangan akan dilakukan. Sampai sekarang masih tetap sebagai sekjen, ya, dan masih belum diganti. Makanya nanti menunggu hasil kongres. Kapan hasil kongresnya? Kan gitu kan pertanyaanmu? Ya ditunggu saja. Yang penting itu tahun 2025 dan menurut anggaran dasar rumah tangga, jadwal kongres yang menentukan adalah ketua umum. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menegaskan dalam memvonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto murni berpegang pada fakta persidangan. Majelis Hakim membantah ada tekanan politik dalam menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, DPP PDI Perjuangan menggelar doa bersama dan upacara tabur bunga untuk memperingati 29 tahun peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli di halaman kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta. Sebagai khidmat acara kita pada hari ini, kita awali bersama, kita memohon kepada guru. DPP PDI Perjuangan memperingati 29 tahun peristiwa Kuda Tuli yang merujuk pada penyerangan kantor DPP PDIP 27 Juli tahun 1996. Sejumlah kader senior, pengurus DPP hingga anggota partai dari generasi muda hadir dalam doa bersama dan tabur bunga. Rangkaian peringatan ini merupakan refleksi tahunan yang rutin dilakukan oleh PDIP untuk mengenang salah satu titik balik perjuangan demokrasi di masa Orde Baru. Para kader PDIP menabur bunga di lokasi bekas bentrokan yang kala itu menyebabkan 5 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Kembali kita seadanya, ya setiap tahun harus kita peringati, lepas dari orang-orang lagi senang hadir, tidak hadir. Semua, saya di podcast pernah ngomong bahwa seharusnya kader PDI Perjuangan yang sukses, baik itu eksekutif, legislatif, semuanya maupun kader itu harus tidak boleh lupa dengan Kuda Tuli ini. Jadi tonggak terjadinya reformasi itu karena adanya Kuda Tuli dulu. Peringatan peristiwa Kuda Tuli tahun ini digelar secara sederhana tanpa kehadiran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang sedang dalam jerat proses hukum. Acara ini menjadi momentum untuk kembali menguatkan semangat dari para kader. Dari Jakarta, Amrina Rida, Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan pengacara Rasman Arif Nasution memasuki babak baru. Jaksa menuntut Rasman dengan pidana penjara selama 2 tahun dalam perkara yang dilaporkan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Jaksa menuntut pengacara Rasman Arif Nasution pidana penjara 2 tahun dalam perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea. Rasman pun angkat bicara terkait tuntutan pada dirinya. Ia menyebut kasus ini bisa menjadi ancaman serius bagi profesi advokat. Rasman menilai perkara ini bukan sekedar persoalan pribadi, tetapi bisa menjadi presiden buruk bagi imunitas profesi pengacara di Indonesia. Rasman pun membantah keras tudingan pencemaran nama baik dan menantang Hotman Paris untuk menyelesaikan polemik ini lewat forum diskusi hukum, bukan media sosial. Kalau ini ke saya, maka bisa jadi ini presiden buruk pertama. Jurisprudensi bahwa lawyer pun bisa dihukum
dan atau mungkin dikriminalisasi karena kasus ini. Saya siap berdebat di depan siapapun di kasus ini bahwa saya tidak bersalah. Sidang lanjutan kasus ini dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Rasman Arif Nasution. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Meski di demo pelaku wisata dan ditentang sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Barat, Deddy Mulyadi tetap tak akan cabut larangan studi tour sekolah. Gubernur Jawa Barat tersebut beralasan bahwa anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Gejolak di kalangan pengusaha jasa transportasi dan pariwisata dan penolakan sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Barat tak membuat Deddy Mulyadi mencabut larangan study tour. Menurut Deddy, study tour adalah bentuk eksploitasi terhadap siswa untuk mendapatkan keuntungan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Sebelumnya, meski Gubernur Jawa Barat mengeluarkan larangan study tour, Pemkot Bandung memiliki kebijakan berbeda. Seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bandung diperbolehkan untuk melaksanakan study tour. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut study tour boleh dilakukan asal tidak disangkut pautkan dengan prestasi akademik. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi ke luar? Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang study tour memang telah menimbulkan gejolak. Sebuah PO bus di Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat mengalami penurunan omset hingga 50%. Hal ini membuat pengusaha bus terpaksa melakukan PHK terhadap separuh karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara terang-terangan tegas melarang sekolah gelar study tour melalui surat edaran. Namun kenyataannya sejumlah kepala daerah di Jawa Barat mengambil sikap yang berbeda. Adalah Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengizinkan study tour hingga keluar wilayah Jawa Barat selama tidak berkaitan dengan penilaian akademik siswa. Kedua, Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, tetap mengizinkan sekolah-sekolah di wilayah gelar study tour termasuk keluar daerah selama dilengkapi aturan yang jelas. Ketiga, Dadang Supriyatna, Bupati Bandung, menyatakan jika kegiatan selama study tour terarah dan bermanfaat, seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara itu, keempat, Bupati Karawang masih mengikuti larangan study tour keluar daerah dari KDM. Namun, ia memperbolehkan study tour di wilayah Karawang. Kelima, Doni Ahmad Munir secara terbuka mendukung kebijakan KDM, namun dia tetap memberi kelonggaran dengan memperbolehkan sekolah gelar study tour selama masih berada di Jawa Barat. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan melibatkan anggota Muslimat NU menjadi jajaran pengurus Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Jakarta. Menurut Pramono, Muslimat NU sebagai bagian dari organisasi yang besar dan dapat membantu pembangunan ekosistem BUMD Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan niatnya untuk memasukkan anggota Muslimat NU menjadi jajaran pengurus salah satu BUMD Jakarta. Hal ini disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Lahir Muslimat NU ke-79 wilayah Jakarta di Masjid Istiqlal. Pram menyebut Muslimat NU adalah salah satu organisasi dengan anggota yang sangat besar sehingga keterlibatan ini dianggap mampu membantu pembangunan BUMD Jakarta. Bukan BUMD diisi oleh kan begini, NU ini kan gede banget dan masa nggak boleh kemudian salah satu atau dua ikut di dalam pembangunan untuk BUMD di Jakarta. Bahwa nanti di mana ya, tapi kan Muslimah NU ini gede banget. Pramono berharap organisasi NU dapat membantu pembangunan ekosistem melalui keterlibatannya di BUMD Jakarta. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo melaporkan. Dan langsung saya jawab.